Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's everything? I hope you will be fine. Welcome to my channel video Edi Munif Channel. Dalam penjelasan di video ini, kami ingin menjelaskan bagaimana memahami fungsi sosial, struktur teks, unsur bahasa, dan jenis-jenis teks dari teks naratif. Ya, sebelum naratif, kami sudah menjelaskan tentang recount text. Seperti yang kita ketahui, naratif dan recount text mungkin hampir sama, namun mempunyai perbedaan. Naratif text dan recount are both happened in the past event, sama-sama terjadi di waktu lampau. Tetapi naratif text ada complication atau problem, ada resolution, sedangkan recount text tidak ada. Nah, inilah yang membedakan naratif teks dan recount teks, berbeda dari struktur teksnya. Oke, as usual dalam video ini kami selalu menyampaikan 3 hal, yaitu pertama, saya akan menyampaikan basic competence atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kedua, saya akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan ketiga, saya akan memberikan exercise atau latihan soal untuk mendukung pemahaman materi ini. Oke, let's watch the following learning video. Agar channel kami ini bisa berkembang dengan baik, jangan lupa untuk di like atau klik gambar jempol. Klik juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Lalu klik juga tombol lonceng, oke? Basic competence atau kompetensi dasar. At the end of this lesson, you will be able to understand some information related to social function, generic structure, and language feature of narrative text. Yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian akan mampu memahami beberapa informasi terkait dengan fungsi sosial, struktur generik, dan unsur bahasa dari teks naratif. Dalam penjelasan ini, kami ingin menyampaikan 5 poin penting terkait naratif teks, yaitu 1. Tentang definition atau pengertian apa itu naratif teks. 2. Tentang purpose atau social function, yaitu tentang tujuan kita membuat naratif teks. 3. Tentang generic structure, yaitu struktur atau unsur-unsur apa yang ada di dalam naratif teks. 4. Tentang language features, yaitu unsur bahasa apa saja yang digunakan dalam membuat naratif teks. Dan 5. Tentang types, yaitu apa saja jenis-jenis yang ada di dalam naratif teks. Well, pertama tentang definition atau pengertian. What is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. Narrative text adalah cerita dengan komplikasi atau peristiwa bermasalah dan mencoba untuk menemukan resolusi guna memecahkan masalah. Kedua, what is the purpose or social function of narrative text? Apa tujuan dari teks naratif? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader or the listener with the story. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan sebuah cerita.
Ketiga, tentang generic structure atau struktur dalam sebuah teks. Ada 4 struktur di dalam teks naratif. Yang pertama, orientation. Set the scene, where and when the story happened, and introduce the participants of the story, who and what is involved in the story. Pada bagian ini memberitahukan setting, di mana dan kapan cerita terjadi, dan mengenalkan tokoh dalam cerita, siapa dan apa yang terlibat di dalam cerita ini. Kedua, complication. That's the beginning of the problem which leads to the crisis or climax of the main participants. Pada bagian ini menceritakan awal mula permasalahan yang berujung pada krisis atau klimaks para pelaku utama. Nomor 3, resolution. The problem or the crisis is resolved either in a happy ending or in a sad tragic ending. Pada bagian ini menceritakan masalah krisis diselesaikan, baik di akhir yang bahagia ataupun berakhir menyedihkan atau tragis. Nomor 4, reorientation. It is a closing remark to the story and it is optional. It consists of a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Pada bagian ini adalah komentar penutup atau cerita, dan ini adalah opsional. Pada bagian ini juga terdapat pelajaran moral, nasihat, atau pengajaran dari penulis atau pengarang cerita. Selanjutnya, untuk membuat naratif teks, tentu kita perlu memperhatikan unsur kebahasaan. Lalu aja unsur-unsur bahasa yang harus digunakan. What are the language features used? The language features are, number 1, menggunakan bentuk tenses, past tense, baik simple past, past continuous, past perfect, maupun past perfect continuous. Seperti kata tried, mencoba, left, meninggalkan, was, adalah, could, dapat, etc. Number 2, menggunakan keterangan waktu atau adverb of time, such as once upon a time, pada zaman dahulu kala, one day, pada suatu hari, etc. Number 3, fokus pada tokoh dalam cerita atau focus on the specific character, such as Cinderella, Snow White, Malin Kundang, etc. Number 4, penghubung waktu atau time conjunction, such as when, ketika, then, kemudian, suddenly, tiba-tiba, after, setelah, etc. Number 5, kata kerja bentuk past atau action verb, past verb or verb to, such as when, pergi, dug, menggali, walked, berjalan, etc. Number 6, menggunakan kalimat langsung atau direct speech atau dialog supaya ceritanya lebih hidup, seperti kata atau kalimat Snow White said, "My name is Snow White." Snow White berkata, "Namaku adalah Snow White." Alright, now pay attention to this text. Sekarang perhatikan teks berikut ini. Cerita teks ini tentang the mouse deer and the tiger, atau si kancil dan harimau. One day, there was a mouse deer. He was thirsty, so he wanted to drink on the river. When the mouse deer came next to the river, a tiger approached him and wanted to eat him. Of course, the mouse deer tried to escape, but the tiger ran faster and caught him. In that dangerous situation, the mouse deer thought how to escape the tiger. Then he got idea and said to the tiger, "Listen, your mightiness and tallness are all great, but I have my own king. He has a greater strength than yours. I'm sure that nobody can match his powers.
Because the tiger felt taunted, he declared that he would challenge the mouse deer's king. Next, the mouse deer led the tiger to the river and said, "Now look at the water, you will see my king." Foolishly, the tiger looked in the river and surely saw another tiger in the water. Then growled, but the tiger in the river imitated to growl too. Because of his too high self-pride, the tiger jumped into the water and wanted to fight. He was believing there was another tiger in the water. The mouse deer took the opportunity to escape. After fighting with himself in the river, the tiger realized that he was fooled by the mouse deer. Pada paragraf pertama atau dalam teks ini kami tulis dengan warna merah adalah bagian orientation. Karena ini menceritakan setting terkait kapan, di mana, siapa yang terlibat, dan apa yang terjadi. Di dalam cerita ini, setting tempatnya adalah di sungai atau hutan, dan pelakunya atau tokohnya adalah si kancil, mouse deer, dan harimau tiger. Sedangkan pada paragraf kedua yang kami tulis dengan warna biru adalah bagian complication. Karena ini menceritakan masalah yang muncul atau yang dihadapi oleh si kancil, yaitu si mouse deer hendak dimakan oleh si tiger. Sedangkan paragraf yang ketiga yang kami tulis dengan warna hitam ada resolution. Karena pada bagian ini pencerita mulai memberikan solusi masalah. Dalam cerita ini si mouse deer berpikir bagaimana dia bisa lolos dari si tiger. Dan yang paragraf keempat atau kami tulis dengan warna hijau merupakan reorientation. Karena ini sebagai penutup atau ending cerita. Dalam cerita ini akhirnya si mouse deer bisa lolos dari santapan si tiger. Selanjutnya yang kelima adalah tentang types atau jenis-jenis teks dari naratif teks. What kinds of narrative text? They are number 1 folklore or folktale, cerita rakyat. Number 2 fairy tale atau dongeng. Number 3 fable atau fabel. Number 4 legend atau legenda. Number 5 myth atau cerita terkait mitos. Number 6 romantic or cerita romantis. Number 7 science fiction atau cerita fiksi ilmiah. Number 8 horror story atau cerita yang terkait dengan horor. Number 9 adventure story atau cerita petualangan. Dan number 10 yang terakhir historical story atau cerita bersejarah. Oke, now please attention. Kami akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang jenis-jenis naratif teks. Pertama, folklore atau folktale. Folklore or folktale is oral history that is preserved by the people of the culture, consisting of traditions belonging to a specific culture passed down from generation to generation and is kept active by the people in the culture. Cerita rakyat adalah sejarah lisan yang dilestarikan oleh masyarakat budayanya, terdiri dari tradisi-tradisi yang dimiliki budaya tertentu yang diturunkan dari generasi-generasi dan tetap aktif oleh masyarakat dalam budaya tersebut, seperti cerita Joko Tarub, Timun Mas, Keong Mas, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh teks tentang cerita Timun Emas atau Golden Cucumber. Kedua, tentang fairy tale. A fairy tale is a children's story in the magical setting about imaginary characters that include fairies, dwarfs, witches, angels, and talking animals. Dongeng adalah cerita anak-anak dalam latar magis
tentang karakter imajiner yang mencakup ada peri, kurcaci, penyihir, malaikat, dan binatang yang berbicara. Seperti pada dongeng Cinderella, Beauty and the Beast, Snow White, and the Seven Dwarfs, and etc. Ini adalah contoh teks tentang cerita Cinderella. Ketiga, tentang fable. A fable is a short fictional story use humanized animals, objects, or parts of nature as main character and has a moral value or teaches a lesson. Fabel adalah cerita fiksi pendek yang menggunakan manusiawi hewan, benda atau bagian dari alam sebagai karakter utama dan tentu memiliki nilai moral atau mengajarkan pelajaran. Seperti cerita pada kelinci dan siput, kancil dan buaya, semut dan burung merpati, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh teks tentang cerita The Hare and the Snail atau kelinci dan siput. Keempat, tentang legend. Legend is an ancient folktale that is believed by local people and it is usually related to events and the origin of the occurrence of a place. Legenda adalah cerita rakyat kuno yang dipercaya oleh masyarakat setempat dan biasanya berkaitan dengan peristiwa dan asal mula terjadinya suatu tempat. Seperti legenda Banyuwangi, legenda Tangkuban Perahu, legenda Roro Jonggrang, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh teks tentang cerita Crying Stone atau batu menangis. Kelima, tentang myth. Myth is a story that has past setting, contain interpretation of the universe such as the creation of the world and the existence of creatures in it, and is considered to have really happened by the owner of the story or its adherents. Mitos adalah cerita yang berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta, seperti penciptaan dunia dan keberadaan makhluk di dalamnya, dan dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita atau penganutnya, seperti mitos cerita Roro Jonggrang, Dewi Sri, Nyi Roro Kidul, and etc. Berikut ini adalah contoh teks tentang Nyi Roro Kidul. Keenam, tentang romantik. Romantic is a love story which focuses on the relationship and about love. Mostly discuss about two people as the main characters who love each other. Romantis adalah kisah cinta yang berfokus pada hubungan tentang cinta. Kebanyakan membahas tentang dua orang sejoli sebagai karakter utama yang saling mencintai. Seperti cerita pada Romeo and Juliet, The Silent Love, Laila Majnun, and etc. Ini adalah contoh teks tentang cerita Romeo and Juliet. Ketujuh, tentang science fiction. Science fiction is a genre of speculative fiction that typically deals with imaginative and futuristic concepts such as advanced science and technology, space exploration, time travel, parallel universes, and extraterrestrial life. It has been called the literature of ideas, and it often explores the potential consequences of scientific, social, and technological innovations. Fiksi ilmiah adalah genre fiksi spekulatif yang biasanya berhubungan dengan konsep imajinatif dan futuristik seperti sains dan teknologi canggih, eksplorasi ruang angkasa, perjalanan waktu, alam semesta paralel, dan kehidupan di luar bumi,
itu semua disebut sastra ide dan seringkali mengeksplorasi konsekuensi potensial dari inovasi ilmiah, sosial, dan teknologi. Seperti cerita atau kisah pada Fast 7, I Am Not a Hero, Planet of the Apes, and etc. Berikut ini ada contoh teks tentang cerita I Am Not a Hero. Kedelapan, tentang horror story. Horror story is a story that tells about scary and creepy things, usually in the form of ghosts, murders, witches, vampire, etc. Cerita horor adalah cerita yang menceritakan tentang hal-hal yang menakutkan dan menyeramkan, biasanya berupa hantu, pembunuhan, penyihir, vampir, dan lain sebagainya. Seperti kisah Undecent Sailing, Half Soul, Suster Ngesot, Pengunjung Malam, dan lain sebagainya. Ini adalah cerita tentang The Legend of Elisa Day. Kesembilan, tentang adventure story. Adventure story is a story that tells an unusual, exciting, and possibly dangerous activity, trip, or experience, or the excitement produced by such activities. Cerita petualangan adalah cerita yang menceritakan tentang aktivitas perjalanan atau pengalaman yang tidak biasa, mengasihkan, dan mungkin berbahaya, atau kegembiraan yang dihasilkan oleh aktivitas tersebut. Seperti cerita pada Sinbad, Gulliver Travels, Tintin, and etc. Ini adalah contoh tentang teks Sinbad. Ke-10 atau yang terakhir, tentang historical story. Historical story is a text in which it explains or tells about facts or past events that became the origin of something that has historical value. In historical narrative text, a series of events is presented based on the chronology of time. Cerita bersejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Di dalam teks cerita sejarah disampaikan pula pengisahan suatu deret peristiwa yang disusun berdasarkan kronologi waktu, seperti sejarah Diponegoro War, Bandung Sea of Fire, Battle of Surabaya, and etc. Ini adalah contoh teks tentang Battle of Surabaya. Oke, setelah memahami penjelasan tentang pengertian, tujuan, struktur, unsur bahasa, dan jenis-jenis beserta contoh-contoh naratif teks, now it's time to do this exercise. Now please try to read and understand one of the narrative text that we have given in this explanation. Then complete the table below. Sekarang coba baca kembali dan pahami salah satu teks naratif yang sudah kami jelaskan sebelum ini. Kemudian lengkapi tabel di bawah ini. Oke, good luck. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edi Munif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di gubuksinau.english.blogspot.com. Bye.